Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang materi mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, kalau di materi sebelumnya kita mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, itu hanya tinggal memperhatikan pembilangnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Perhatikan contoh di sini. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, pecahannya di sini 7/8, 9/10, 3/4, 1/2, dan 4/5. Di sini pecahannya itu penyebutnya berbeda. Perhatikan penyebutnya ada 8, 10, 4, 2, dan 5. Nah, caranya bagaimana mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda? Caranya adalah dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Jadi untuk menyamakan penyebutnya, kita perlu mencari KPK. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan tabel seperti ini. Jadi pertama kalian buat garis-garisnya terlebih dahulu, lalu di bagian atas ini itu ditulis penyebut yang mau disamakan. Sesuai soal tadi ya, penyebutnya ada 8, 10, 4, 2, dan 5. Berarti ditulis 8, 10, 4, 2, 5. Nah, lalu di bagian kiri ini adalah ditulis bilangan yang untuk membagi. Nah, bilangan yang untuk membagi itu menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan bilangan satu. Contoh bilangan prima yang biasa digunakan untuk menghitung KPK itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, tapi biasanya yang dipakai itu yang kecil-kecil seperti ini, 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, contoh cara menghitung KPK. Pertama, dibagi dengan bilangan yang terkecil di sini, 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2, 5. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Lalu 5 dibagi 2, kalau tidak bisa berarti tetap ditulis 5. Selanjutnya, apakah masih ada yang bisa dibagi dengan 2? Kalau masih berarti ditulis dibagi 2 lagi. 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2, tidak bisa, berarti 5. 2 dibagi 2, 1. Lalu 1 dibagi 2, di sini tetap ditulis 1. Jadi yang hasilnya sudah 1 itu ditulis lagi 1. 5 dibagi 2, tidak bisa, ditulis 5. Lalu masih ada yang bisa dibagi 2, berarti tulis 2 lagi. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 tidak bisa, 5. Ini sudah 1, 1, lalu 5 dibagi 2 tetap 5. Nah, di sini tinggal bilangan 1, 5, 1, 1, 5. Berarti tinggal dibagi dengan 5 sesuai hasil yang ada di sini. Ini ditulis 1, 5 dibagi 5, 1. Ini tulis 1, 1, lalu 5 dibagi 5, 1. Nah, kalau sudah menghasilkan 1 semua seperti ini berarti menghitung KPK-nya sudah selesai. Lalu KPK-nya itu dihitung dari bilangan yang digunakan untuk membagi. Di sini ada 2, 2, 2, dan 5. Tinggal dikalikan. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Berapa hasilnya? 2 dikali 2, 4. Dikali 2, 8. Dan dikali 5, hasilnya adalah 40. Jadi, bilangannya untuk menyamakan penyebutnya adalah 40. Nah, setelah mendapatkan KPK, kita akan mengubah bentuk pecahannya.
Di sini ada 7/8, kita ubah menjadi bentuk per 40. 40 dibagi 8, hasilnya 5, maka pembilangnya dikalikan 5. 7 dikali 5 sama dengan 35. Lalu 40 dibagi 4, hasilnya 10, maka pembilangnya dikalikan 10, yaitu 30. Lalu 40 dibagi 5, hasilnya 8, maka pembilangnya dikalikan 8. 4 dikali 8 adalah 32. Nah, selanjutnya 40 dibagi 10 adalah 4, maka pembilangnya dikalikan 4. Hasilnya 36. Lalu yang ini 40 dibagi 2, hasilnya 20, maka pembilangnya juga dikalikan 20. 1 dikali 20, 20. Di sini pecahannya berubah menjadi 35/40, 30/40, 32/40, 36/40, dan 20/40. Nah, yang diminta adalah mengurutkan dari yang terkecil. Dilihat di sini pembilangnya, mana yang terkecil? Yang ini ya, 20/40. Berarti urutannya dari pecahan setengah. Yang ditulis tetap pecahan yang asli, bukan yang berubah. Selanjutnya, setelah 20 adalah 32. Berarti 4/5. Setelah itu 30. Oh ya, tadi itu seharusnya 30 dulu, berarti 3/4. Ya, selanjutnya baru yang 4/5. Nah, selanjutnya yang 35/40, berarti 7/8. Selanjutnya pecahan yang 36/40, yaitu ditulis 9/10. Seperti itu cara mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Selanjutnya contoh yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, di sini pecahannya 5/7, 1/2, 3/4, 11/14, dan 5/8. Langkah pertama tadi adalah menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, caranya masih sama seperti tadi, kalian membuat garis-garis tabel, lalu di bagian atas ditulis penyebut yang mau disamakan. Berarti 7, 2, 4, 14, dan 8 ditulis di bagian atas. Lalu yang pertama dibagi dengan bilangan 2. Nah, di sini 7 dibagi 2 tetap 7. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 14 dibagi 2, 7. Dan 8 dibagi 2 itu 4. Selanjutnya, apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Kalau masih, berarti dibagi 2 lagi. 7 dibagi 2 tetap 7. Ini sudah 1, berarti ditulis 1. 2 dibagi 2, 1. 7 dibagi 2 tidak bisa, berarti tetap 7. 4 dibagi 2, 2. Selanjutnya masih ada yang bisa dibagi 2. Masih di sini ada angka 2, berarti dibagi 2 lagi. 7 dibagi 2 tetap 7. Ini sudah 1. Ini juga 1. 7 dibagi 2 tetap 7 dan 2 dibagi 2 1. Nah, di sini tinggal angka 7, 1, 1, 7 dan 1. Berarti tinggal dibagi 7. 7 dibagi 7, 1. 1 dibagi 7, ini sudah 1. 1. 7 dibagi 7, 1. Dan ini juga sudah ditulis 1. Nah, kalau hasilnya sudah 1 semua seperti ini, tinggal menghitung KPK-nya. KPK-nya dihitung dari perkalian bilangan yang digunakan untuk membagi, yang di sebelah kiri ini. 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 7 ya. 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8, lalu dikali 7.
Jadi KPK-nya adalah 56. Nah, setelah itu kalian mengubah pecahan-pecahan yang ada di soal tadi menjadi pecahan yang penyebutnya adalah 56. Seperti ini. 5/7 diubah ke bentuk pecahan per 56. 56 dibagi 7, 8. Berarti pembilangnya dikali 8. 5 dikali 8, 40. Selanjutnya, 56 dibagi 2 adalah 28. Berarti pembilangnya dikali 28. 1 dikali 28 adalah 28. Jadi hasilnya 28/56. Selanjutnya, 3/4 diubah menjadi per 56. 56 dibagi 4 itu 14. Berarti ini yang atas juga dikali 14. 3 dikali 14, 42. Selanjutnya 56 dibagi 14, 4. Berarti pembilangnya dikali 4. 11 dikali 4, 44. Selanjutnya 5/8 diubah ke per 56. Berarti 56 dibagi 8 itu 7. 5 dikali 7, 35. Jadi urutan dari yang terbesar kalian lihat di sini kan penyebutnya sudah sama semua. Tinggal memperhatikan pembilangnya. Mana yang paling besar? Yaitu 44. Berarti urutannya adalah 11/14 ya, yang ditulis pecahan sesuai soal. Selanjutnya 42/56 berarti 3/4. Setelah itu 40/56 berarti 5/7. Setelah itu yang lebih kecil lagi 35/56 berarti yang ditulis 5/8. Dan yang terakhir yaitu 28/56 yang ditulis adalah 1/2. Ya, jadi urutan dari yang terbesar 11/14, 3/4, 5/7, 5/8, dan 1/2. Demikian materi pada hari ini, semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.